Welcome abroad, Puan Maharani. Puan semakin pasti akan maju di Pilpres 2024. Bukan sebagai capres, tetapi sebagai cawapres. Sebagai cawapres itu sudah lebih dari cukup. Mengingat hasil survei, Puan sebagai capres nggak banyak perubahan. Tetapi sebagai cawapres, peluangnya untuk menang lebih banyak dan masuk akal. Dan ngapain juga Puan memaksakan diri sebagai capres bila PDI Perjuangan akan mengalami kesulitan mencari teman berkoalisi. Belum lagi tenaga, pikiran, dan dana untuk melaksanakan pesta politik 2024 yang semakin kompleks. Dan nggak cuma pemilihan legislatif dan pemilihan presiden saja, tetapi juga pemilihan gubernur, bupati, ataupun wali kota. Ini pasti membutuhkan pemikiran, tenaga, dana yang tidak sedikit. Makanya berkoalisi hukumnya wajib. Satu partai politik tidak akan mampu mengemban tugas negara sendirian. PDI Perjuangan sebagai partai terbesar saat ini tentu juga nggak akan kesulitan dalam mencari partner berkoalisi. Apalagi sebagai partai berkuasa, sudah pasti jalan lapang dan lebar menuju kemenangan selanjutnya. Nggak perlu kayak SB yang sok-sokan bilang turun gunung lah. Udah gitu ngomong konon katanya. Ini mantan presiden kok masih pakai istilah konon katanya. Benar-benar nggak akurat dan nggak punya data. Jadi bermodalkan partai terbesar, berkuasa, dan punya kedekatan yang sangat spesial dengan Partai Gerindra, PDIP mempunyai cara yang lebih fleksibel dan luas. Kali ini, Puan Maharani bisa berbuat banyak hal, banyak rencana, banyak langkah politik yang bisa dilakukan. Pertama, Puan adalah putri mahkota partai. Kedua, Puan adalah cucu Bung Karno. Puan juga ketua DPR dan seabrek jabatan dan status yang membuat Puan bisa menjadi apa saja. Apalagi ibunya, Megawati, mempunyai kekuasaan yang mutlak di partai. Sekali perintah ke partai, seluruh mesin partai distarter dan bergerak menuruti kehendak Megawati. Soal Ganjar, pastilah Ganjar tahu diri banget soal ini. Ganjar harus merelakan popularitas dan elektabilitasnya dibuang jauh-jauh bila Ganjar bercita-cita menjadi capres PDIP saat ini. Ganjar harus minggir teratur dan duduk manis di tepi lapangan untuk menunggu perintah selanjutnya dari Megawati. Salah satu kelebihan Puan yang lain bila maju di Pilpres 2024, yaitu adalah Puan akan menjadi satu-satunya wanita yang berlaga. Ini nilai jual yang mahal dan akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia di perhelatan Pilpres 2024. Wanita menjadi wakil presiden merupakan sesuatu yang langka banget. Maka momentum PDIP Perjuangan, Megawati dan Puan sepertinya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Puan harus maju di Pilpres 2024. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Atau masih ada pemikiran dan keinginan maju sebagai capres, sebagai calon presiden. Kalau masih juga ngotot mau maju sebagai calon presiden, mari kita bahas. Kita misalkan Puan maju sebagai capres. Dengan jumlah suara sebesar 22,26%, sesuai aturan Undang-Undang Pemilihan Umum, PDI Perjuangan bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri. PDI Perjuangan nggak perlu repot-repot kayak Nasdem, Demokrat, dan PKS yang mesti sibuk menentukan kesepakatannya, siapa capresnya, siapa cawapresnya, siapa yang mendanainya. Bila menang dapat berapa menteri, dan berbagai kesepakatan yang pasti nggak mudah dan berliku. Nah, PDI Perjuangan, saya yakin, bisa menyiapkan semua menterinya sendiri. Karena apa?
Karena PDI Perjuangan mempunyai banyak kader yang siap menjadi apa saja. Tetapi persoalannya tidak cuma sampai di situ. Bila PDI Perjuangan mau mengusung capres dan cawapresnya sendiri, apa yakin bisa menang? Hanya bermodal 20-28% perkiraan perolehan suara. Rasa ini beban yang sangat berat dan memaksakan diri. Sekalipun misalnya, bila PDI Perjuangan memutuskan Jokowi sebagai cawapresnya Puan, Jokowi juga belum tentu mau jadi cawapres. Di lain hal, mencawapreskan Jokowi juga bukan gaya PDI Perjuangan dan bukan gaya Megawati. PDI Perjuangan mempunyai banyak kader yang potensial, yang bisa dan layak menjadi cawapres Puan. Tapi saya yakin PDI Perjuangan nggak akan melakukan ini semua. PDI Perjuangan sadar betul membutuhkan teman berkoalisi dengan partai lain dalam meraih kekuasaannya di pemerintahan dan di lembaga legislatif. PDI Perjuangan harus tetap berkoalisi dengan partai yang sepaham dan sealiran. PDI Perjuangan tidak akan melakukan bunuh diri politik dengan misalnya mentang-mentang bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Mana saja kira-kira partai yang bisa diajak berpartner juga nggak terlalu sulit bagi PDI Perjuangan. Bahkan banyak partai nasionalis yang sealiran dengan PDI Perjuangan. Misalnya Gerindra, Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Golkar, bahkan PKB juga sangat mungkin bisa diajak berkoalisi. Sekarang kita sebut PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ini misalnya. Ini bukan hal baru bagi mereka. 2009 PDI Perjuangan berkoalisi dengan mencapreskan Megawati dan mencawapreskan Prabowo. Berkoalisi dengan PKB, kemesraan sudah dilakukan sejak 1999 ketika Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Berkoalisi dengan Nasdem juga pernah dilakukan di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Demikian juga dengan Partai Golkar juga pernah dilakukan berkoalisi. Tetapi dari semua partai nasionalis, cuma Gerindra lah yang paling tepat berkoalisi. Kenapa? Megawati pernah membuat kesepakatan dengan Prabowo di perjanjian batu tulis bahwa Megawati akan mendukung Prabowo sebagai capres. Koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra akan mematik dan menjadi magnet kuat bagi partai nasionalis lainnya bergabung. Salah satu kelebihannya itu. Tapi kecuali Nasdem. Setidaknya dengan sejumlah suara gabungan antara PDI Perjuangan dan Gerindra yaitu 22,26% ditambah 13,37% menjadi 35,63% bila diekuivalenkan dengan jumlah perolehan suara yang mungkin akan diperoleh di Pilpres 2024, jumlah sebesar itu sudah dapat dipastikan maju ke tahap kedua. Bila jumlah capresnya lebih dari 2 kandidat. Tapi bila jumlah kandidatnya hanya 2 kandidat saja, yaitu misalnya Prabowo dan Anies, maka koalisi akan bergabung dengan PDI Perjuangan dan Gerindra setidaknya PKB 10,9% dan Golkar 14,78%. Jumlah tambahan dari kedua partai ini saja bila ditotal sudah mencapai 50,41%. Belum ditambah dengan jumlah suara pendukung Jokowi loh dan pendukung Ganjar Pranowo. Maka dipastikan pasangan ini akan memenangi Pilpres 2024. Lalu ada pertanyaan, bukankah Prabowo dan Muhaimin Iskandar sudah sepakat berkoalisi? Berkaitan dengan siapa capres dan cawapres koalisi Gerindra dan PKB, toh belum ada deklarasi, masih bisa ada perubahan, apalagi perluasan koalisi kini dibuka lebar-lebar oleh kedua partai ini. Baru-baru ini juga Puan dan Caimin, Muhaimin Iskandar, sudah bertemu. Pertemuan mereka sangat asik, penuh persahabatan, seperti antara adik dan kakak yang lama tidak bertemu. Hidangan yang mengesankan sekali. Ada gorengan, ada peyek kacang, ada kerupuk beserta teh manis. Termasuk di situ ada buah durian yang ditutupi daun pisang.
pembicaraan mereka berdua bisa saja sudah mulai mengarah kepada sebagai apa dan mau apa di Pilpres 2024. Misalnya nih, Puan sudah ngasih kode bagaimana kalau cawapres Prabowo adalah saya, Puan Maharani. Di politik tidak ada makan siang gratis. Maka mungkin Caimin akan mendapatkan apa yang nanti bila akhirnya Capres dan Cawapres koalisi PD Perjuangan, Gerindra dan PKB ditetapkan Prabowo dan Puan. Politik Indonesia masih tetap saja luas dan harus sharing profit. Sebagai rakyat, ya pasti mempersilahkan saja. Silahkan partai membuat kesepakatan, berkoalisi, dan berbagi kekuasaan. Tapi satu hal, jangan lupa, koalisi dan meraih kekuasaan hanyalah cara agar politisi bisa lebih leluasa membuat kebijakan dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Bukan memperkuat kekuasaan partai yang bertujuan menindas rakyat.